Transformator. Transformator atau trafo adalah alat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan AC. Trafo terdiri atas dua buah kumparan, yaitu ada kumparan primer atau input dan kumparan sekunder atau output dengan inti besi di dalamnya. Letak kumparan primer dan sekunder sedemikian hingga perubahan flux magnetik pada kumparan primer dapat melintasi kumparan sekunder. Trafo yang dapat menaikkan tegangan disebut dengan trafo step up, dan trafo yang dapat menurunkan tegangan disebut dengan trafo step down. Nah, ada juga prinsip kerja transformator. Jika pada kumparan primer NP mengalir arus bolak-balik, maka akan timbul medan magnet yang berubah-ubah pada seluruh inti besi atau terasnya. Dan medan magnet yang berubah-ubah pada teras, maka akan menimbulkan GGL yang berubah-ubah pada kumparan sekunder NS. Besarnya perbandingan tegangan input dan tegangan output sebagai berikut ini, yaitu VV per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Keterangannya, NP adalah jumlah lilitan kumparan primer, NS adalah jumlah lilitan kumparan sekunder, IS adalah arus sekunder, IP adalah arus primer, VV adalah tegangan primer, dan VS adalah tegangan. Efisiensi transformator. Efisiensi transformator merupakan daya keluaran atau output dan daya masukan atau input. Perbandingan antara daya pada kumparan primer atau PP dan daya kumparan sekunder atau PS disebut efisiensi transformator. Secara matematis dinyatakan dengan persamaan N sama dengan PS per PP kali 100%. Keterangan N adalah efisiensi transformator, PP adalah daya input, dan PS adalah daya output. Nah, teman-teman, di sini kami akan menunjukkan video animasi mengenai kegunaan transformator dalam kehidupan sehari-hari dan juga contoh soal transformator. Saksikan video berikut ini, teman-teman. Penggunaan transformator dalam kehidupan sehari-hari. Banyak peralatan listrik di rumah yang menggunakan transformator step down. Trafo ini berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik PLN yang besarnya 220 volt menjadi tegangan lebih rendah sesuai dengan kebutuhan. Sebelum masuk rangkaian elektronik pada alat, tegangan 220 volt dari PLN dihubungkan dengan trafo step down terlebih dahulu untuk diturunkan. Misalnya kebutuhan peralatan listrik 25 volt. Jika alat itu langsung dihubungkan dengan PLN, alat itu akan rusak atau terbakar. Namun, apabila alat itu dipasang trafo step down yang mampu mengubah tegangan 220 volt menjadi 25 volt, alat itu akan terhindar dari kerusakan. Ada beberapa alat yang menggunakan transformator, antara lain catu daya, transmisi daya listrik jarak jauh, dan induktor Ruhmkorff. Mari kita bahas satu demi satu. A. Power supply atau catu daya. Catu daya merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan tegangan AC yang rendah. Catu daya menggunakan trafo step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan 220 volt menjadi beberapa tegangan AC yang besarnya antara 2 volt sampai 12 volt. B. Transmisi daya listrik jarak jauh. Pembangkit listrik biasanya dibangun jauh dari pemukiman penduduk. Proses pengiriman daya listrik kepada pelanggan listrik atau konsumen yang jaraknya jauh disebut transmisi daya listrik jarak jauh. Untuk menyalurkan energi listrik ke konsumen yang jauh, tegangan yang dihasilkan generator pembangkit listrik perlu dinaikkan mencapai ratusan ribu volt. Untuk itu, diperlukan trafo step up. Tegangan tinggi ditransmisikan melalui kabel jaringan listrik yang panjang menuju konsumen. Ada dua alasan mentransmisikan daya listrik dengan tegangan tinggi. Pertama, arus transmisi menjadi tidak terlalu besar. Ingat, I sama dengan P per V, sehingga untuk V tinggi, arus I kecil. Ukuran penampang kawat transmisi bergantung pada arus I yang ditransmisikan, sehingga penampang kawat yang diperlukan jauh lebih kecil. Maka, tentu saja harga kawat transmisi menjadi lebih murah sehingga lebih ekonomis. Kedua, jika arus I kecil, maka energi yang hilang dalam perjalanan dapat dikurangi. Tegangan dibangkitkan oleh generator besar di pusat pembangkit, sekitar 10.000 volt atau 10 kV. Tegangan ini dinaikkan oleh transformator peningkat yang memiliki perbandingan lilitan 1:15 yang terdapat pada pusat pembangkit, menjadi
150.000 volt atau 150 kilovolt. Listrik tegangan tinggi ini kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi menuju ke kota-kota yang letaknya jauh dari pusat pembangkit. Dekat dengan kota, listrik digunakan melalui gardu listrik. Di sana, tegangan tinggi 150 kilovolt diturunkan oleh transformator penurun yang memiliki perbandingan lilitan 15:2 menjadi tegangan menengah 20.000 volt atau 20 kilovolt. Dari gardu ini, listrik disalurkan ke gardu-gardu transformator yang terpencar letaknya di dalam kota. Dalam gardu transformator, terdapat transformator penurun tegangan yang memiliki perbandingan lilitan 1000:11 yang akan menurunkan tegangan listrik menjadi 220 volt. Dari gardu inilah, arus listrik disalurkan ke konsumen akhir seperti rumah, sekolah, pabrik, dan tempat-tempat lain. C. Induktor Ruhmkorff. Pengapian busi pada kendaraan bermotor berprinsip pada induktor Ruhmkorff. Bagian-bagian utama induktor Ruhmkorff adalah 1. Sumber arus listrik searah, 2. Inti besi, 3. Kumparan primer dengan diameter kawat lebih besar dan jumlah kumparan lebih sedikit yang dihubungkan dengan arus searah. 4. Kumparan sekunder dengan diameter kawat lebih kecil, tetapi jumlah kumparannya lebih banyak yang menghasilkan arus bolak-balik. 5. Interruptor, yang berfungsi sebagai pemutus dan penyambung arus listrik secara otomatis pada kumparan primer. 6. Pemukul logam. Prinsip kerja induktor Ruhmkorff. Ketika saklar ditutup, arus listrik mengalir dalam kumparan primer, sehingga inti besi menjadi magnet. Pemukul logam tertarik pada inti besi, sehingga arus listrik terputus, karena antara kumparan primer dan interruptor tidak terhubung. Ini menyebabkan sifat kemagnetan pada inti besi hilang dan pemukul logam terlepas dari inti besi. Dengan cepat, pemukul logam kembali menempel pada interruptor, sehingga arus listrik mengalir menuju kumparan primer. Inti besi bersifat sebagai magnet, dan pemukul logam tertarik kembali pada inti besi. Hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu yang sangat singkat, sehingga pada kumparan primer terjadi perubahan medan magnet. Perubahan medan magnet pada kumparan primer menginduksikan kumparan sekunder, sehingga pada kumparan sekunder timbul gaya gerak listrik induksi. Perhatikan tabel pengukuran tegangan dan arus dari sebuah trafo ideal di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas, nilai P dan Q adalah, nah di sini sudah diketahui VP atau tegangan primernya, IP atau arus primernya. Nah di sini P itu merupakan NP atau lilitan primernya, Q itu merupakan VS atau tegangan sekundernya, IS-nya udah diketahui, NS-nya juga udah diketahui. Nah pada trafo ideal, kita ingat lagi tadi, berlaku perbandingan NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, karena kita mau nyari nilai P itu kan sama aja lilitan primer atau NP kan. Jadi kita bisa gunakan salah satu perbandingan dari ini, atau NP per NS sama dengan IS per IP. Kita tidak menggunakan yang VP per VS. Kenapa? Karena VS-nya juga belum diketahui. Yang sudah diketahui kan I, iya kan? IP sama IS-nya gitu. Nah, NP-nya itu kan P. Berarti P per 40 sama dengan IS-nya 75 per IP-nya 3. 75 bagi 3 itu kan 25. Jadi P per 40 itu sama dengan 25, atau P sama dengan 25, 40 nya pindah jadi 25 kali 40, atau P sama dengan 1000. Oh, jadi jumlah lilitan primernya itu ada 1000 lilitan gitu. Kemudian Q itu kan VS. Oke, kita bisa gunakan perbandingan VP per VS sama dengan IS per IP. Atau mau menggunakan VP per VS sama dengan NP per NS juga nggak apa-apa, karena nilai NP-nya kan udah diketahui. Tapi kita gunakan ini aja misalnya. Oke, VP per VS sama dengan IS per IP. VP-nya itu kan 200, VS-nya Q. Berarti 200 per Q sama dengan 75 per 3. 75 per 3 itu kan 25. Jadi 200 per Q itu sama dengan 25. Nah, Q-nya berapa nih? Oke, Q berarti sama dengan 200 dibagi
25. Berapa? Iya, ada 8. Oh, jadi nilai tegangan sekundernya atau VS-nya itu sama dengan 8 volt gitu. Nah, berarti ini termasuk transformator atau trafo step up atau step down. Kita lihat VP-nya tegangan primernya 200 volt, tegangan sekundernya cuma 8 volt. Berarti dia kan turun, ya kan? Oh, berarti dia merupakan trafo step down gitu. Nah, oke, berikutnya kita lihat contoh soal yang lain. Tegangan primer, tegangan sekunder, kuat arus primer, dan efisiensi suatu trafo berturut-turut adalah 220 volt, 110 volt, 1 ampere, dan 75%. Kuat arus sekundernya sebesar berapa? Nah, dari soal ini diketahui tegangan primernya atau VP-nya 220 volt, kemudian tegangan sekundernya atau VS-nya 110 volt, arus primernya 1 ampere, dan efisiensinya atau ETA-nya sama dengan 75%. Yang ditanyakan kuat arus sekunder atau IS-nya berapa. Nah, karena ini merupakan trafo yang bukan trafo ideal ya, karena efisiensinya kurang dari 100%. Oke, kita ingat lagi nih, persamaan dari efisiensi ETA itu sama dengan PS per PP kali 100%, atau ETA itu sama dengan VS kali IS per VP kali IP dikali 100%. Nah, dari sini, dari persamaan ini, kan ini ETA-nya udah diketahui nih, 75% sama dengan VS-nya 110 dikali IS per VP-nya 220 dikali 1 kali 100%. 110 boleh dibagi sama 220. Yang bawah masih 2. Oke, ini 2 kali 1, 2. 100 dibagi 2 kan 50. Jadi 75% itu sama dengan IS kali 50% atau 50% IS, sehingga nilai IS-nya sama dengan, ini persennya boleh kita coret dulu. IS berarti sama dengan 75 bagi 50 atau 3/2, kan bagi 25 semua ya. Atau 3/2 itu berapa? Ya, 1,5. Oh, jadi kuat arus sekundernya itu sebesar 1,5 ampere gitu. Wah, cukup mudah kan? Nah, oke sahabat fisika, itu tadi sedikit simple konsep berkaitan dengan materi transformator atau trafo. Nah, semoga bermanfaat.